Kan memang materi belum sempat kita pelajari semua yang agama ya, yang semester 2. Nah ini langsung soal yang kemarin kirim. Kemungkinan kemarin ada jawaban yang keliru, kita bahas bersama ya. Oke, suster akan share. Kita awali dengan doa dulu yuk. Siapa mimpin doa? Siapa yang bersedia? Anak-anak. Ada yang bersedia mimpin doa sebelum kita mulai? Nalan, pimpin doa, nak, doa pembukaan. Baik, Suster. Ya. Baik, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat pagi, Allah yang Maha Pengasih. Terima kasih telah dapat mengumpulkan kami pada Zoom agama ini. Semoga ilmu yang kami dapatkan pada Zoom ini dapat kami pahami dengan baik. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Nalen, sekarang kita akan mulai, akan share screen. Ya. Apakah semua sudah pernah membuka Google Classroom dengan latihan ini? Sudah, Suster. Sudah ya. Sekarang kita bahas bersama. Kemarin itu jawabannya ada yang keliru. Yang Suster share. Nomor 1, perhatikan tabel di bawah ini. Jadi ini tabel, nanti kalau ada tabel-tabel begini dibaca dengan baik-baik ya. Isinya ciri-ciri fisik. Yang pertama, badan kekar, 2 kulit lebih halus, 3 memiliki jakun, 4 pinggul besar, 5 halus budi bahasanya, 6 kulit lebih kasar. Berdasarkan tabel di atas, yang termasuk ciri-ciri fisik laki-laki ditunjukkan pada nomor 136. Nomor 1. Ya, 1, 3, dan 6. Ini ciri-ciri fisik laki-laki ya. Jadi badan kekar, memiliki jakun, halus budi bahasanya. Ini pelajaran kelas 4. Kemudian yang nomor 2. Andri bersahabat dengan Yusuf setiap hari. Mereka berangkat dan pulang sekolah bersama-sama. Di akhir bulan Januari, Andri berulang tahun dan mendapat hadiah sepeda baru dari ayahnya. Semenjak mempunyai sepeda baru, sikap Andri berubah menjadi sombong. Melihat perubahan sikap Andri, teman-teman menjauhinya. Yusuf juga ikut kesal dan sedih dengan perubahan Andri. 2 hari kemudian, Andri merasa kesulitan dengan tugas yang diberikan gurunya. Yusuf mengetahui kesulitan yang dialami Andri. Setelah membaca cerita di atas, sikap yang tepat dilakukan oleh Yusuf adalah apa yang tepat? Menolong Andri. Ya, menolong Andri. Kita pun kalau mengalami seperti itu harus menolong. Jangan diam saja atau malah mengejek atau pura-pura tidak tahu. Siapapun orang yang kita tolong, ya, yang tidak kenal pun kita harus menolong. Billy kedapatan temannya mengambil permen di kantin sekolah tanpa membayar. Teman-temannya melaporkan kasus ini kepada guru. Ketika Billy ditanya oleh guru, Billy tidak mengakuinya. Pernyataan Billy melanggar perintah Allah, jangan titik-titik. Perintah Allah yang ke-7. Tinggal milih ini. Bersaksi dusta. Ya, yang betul adalah
Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kita lihat jawabannya, ada pilihan ya. Nomor 4, gambar di samping menunjukkan bahwa ini sebenarnya bukan ini. Gambar di samping menunjukkan bahwa perbuatan anak telah melaksanakan perintah Allah yang keberapa? 3. Keempat. Keempat. Apa bunyinya anak-anak? Hormatilah kedua ayah dan ibumu. Hormatilah ibu bapamu. Ini masih pelajaran kelas 4 semester 1 ini. 5. Benny dan Dika selalu berangkat dan pulang sekolah bersama-sama. Keduanya berjalan kaki. Setiap kali melewati sebuah rumah, air liur mereka menetes karena di halaman rumah itu ada pohon jambu yang sedang berbuah lebat. Buah jambu yang menjuntai-juntai itu tampak ranum, menggugah selera. Benny berhenti sejenak memandangi jambu-jambu itu. Dika pun ikut berhenti. Mata mereka berkeliling melihat suasana sepi di gang rumah itu lalu bergegas melanjutkan perjalanan sampai ke sekolah. Benny dan Dika menunjukkan sikap yang sesuai dengan perintah Allah ke titik-titik. Ke-10. Ya, ke-10 bunyinya apa? Perintah ke-10. Jangan mengingini milik sesamamu. Iya, jangan mengingini milik sesamamu ya. Kan ini milik orang lain, jangan ingin memiliki, apalagi mencuri. Mencuri perintah keberapa? Jangan mencuri. 7. Ke-7, ya betul. Nomor 6, perhatikan tabel di bawah ini. Ini berisi perumpamaan. 1, seorang penabur. 2, anak yang hilang. 3, harta terpendam dan mutiara yang berharga. 4, domba yang hilang. 5, biji sesawi. Menurut tabel di atas, perumpamaan tentang pengampunan terdapat pada nomor berapa? 2 dan 4. Ya, jelas ini ya. 2 dan 4. Ini ceritanya bagus sekali dalam kitab suci. 7. Yesus menggunakan perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah dengan tujuan, apa tujuannya? Agar mudah dipahami. Agar mudah dipahami. Bukan supaya lebih dikenal, Yesus tidak seperti itu. Juga tidak mendapatkan pujian, menunjukkan kehebatan, tapi supaya mudah dipahami. Karena pada waktu itu, para murid Yesus juga sulit menangkap apa yang dibuat Yesus ya. 8. Perhatikan tabel di bawah. 1, menggandakan roti dan ikan. 2, menyembuhkan orang buta. 3, meredakan angin ribut. 4, membangkitkan orang mati. Nah, menurut tabel di atas, mukjizat terbesar Yesus ditunjukkan pada nomor berapa? 4. Membangkitkan orang mati. Ini semua mukjizat, tapi yang terbesar adalah Yesus membangkitkan orang mati. Nah, ini perhatikan gambar di bawah. Gambar 1, gambar 2, 3, dan 4. Berdasarkan gambar di atas, doa pribadi terdapat pada gambar nomor berapa? 1 dan 3. Gambar 1 dan gambar 3. Iya. 1 dan 3 ini jelas sekali. Mereka berdoa sendiri, Sendirian pribadi. soalnya. Ya? Sendirian soalnya. Iya. Kalau doa pribadi itu kan memang sendiri. Pribadi itu sendiri ya. Kalau doa bersama ya seperti gambar 2 dan 4 ini. Karena doa itu ada doa yang dilakukan sendiri dan doa bersama. Pelajaran berapa coba ini? Pelajaran kelas berapa? 5. 5. Kelas berapa? 4. 4 ya. Doa ini kelas 4. Kelas 6 juga ada itu, tetapi semester 2 belum kita bahas. 10. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini terdapat dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Arti manusia diciptakan secitra dengan Allah menurut teks kitab suci di atas adalah yang mana? Menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah. Ya, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, gambar atau citra ya. Nomor 11. Baca si Sam. Siap, Suster. Oprah Gail Winfrey lahir di Kosciuszko, Mississippi, Amerika Serikat 29 Januari 1954. Dia adalah seorang selebriti dan pengusaha Amerika Serikat yang namanya melambung setelah membawakan sebuah acara bincang-bincang yang sangat populer, The Oprah Winfrey Show. Dengan kekayaan sekitar 1,3 miliar dolar Amerika Serikat, ia masuk dalam daftar miliarder di dunia. Pada usia 17 tahun, dia memperoleh pekerjaan pertamanya di dunia pertunjukan sebagai penyiar berita di stasiun radio lokal. Mereka bahkan membayarnya $100 per minggu, yang terhitung besar buat siswa sekolah menengah pada tahun 1970-an. Pada usianya yang ke-19, ia ditemukan oleh sebuah stasiun televisi di Nashville untuk dipekerjakan sebagai wartawan dan penyiar berita. The Oprah Winfrey Show membuat debut nasional pertamanya pada tahun 1986 dan meraih sukses dengan cepat dengan menjadi pertunjukan yang paling populer di televisi, menjadikannya wanita kulit hitam yang bangkit dari kemiskinan dan menjadi bintang dengan bayaran tertinggi. Oprah saat ini terkenal sebagai tokoh publik sekaligus presenter kaya raya, tapi hidupnya diwarnai dengan sederet kegagalan. Dia antara lain pernah dipecat sebagai presenter TV, tapi pemecatan itu tidak membuatnya putus asa. Menurut dia, kegagalan itu tidak ada. Kegagalan adalah petunjuk bahwa kita harus berbelok mencari jalan lain. Berdasarkan kisah Oprah Winfrey, cara mengembangkan talenta yang kita miliki adalah yang mana yang tepat? Pantang Dengan cerita di Pantang atas. menyerah dan tetap berusaha. menyerah dan tetap berusaha. Ya, pantang menyerah dan tetap berusaha seperti kita saat ini ya. Walaupun jaringan susah, kadang-kadang kita tetap menyerah dan berusaha supaya bisa tercapai dengan baik. Terima kasih. Nomor 12, keluarga Antonius hidup dengan rukun karena anggota keluarganya saling membantu. Anak laki-lakinya yang bernama Tono rajin membantu pekerjaan ayahnya. Pekerjaan yang paling tepat dilakukan Tono sebagai seorang laki-laki di bawah ini adalah mencuci mobil Pak Antonius. ya, karena yang ABC ini cocoknya yang perempuan yang mengerjakan ya. Jadi yang tepat mencuci mobil Pak Antonius. 13, pernyataan yang merupakan janji Allah kepada Daud di bawah ini adalah yang mana yang tepat? Janji Allah kepada Daud raja yang bertata untuk selamanya. Ya, yang D, dari keturunan Daud akan lahir seorang raja yang bertahta untuk selamanya. Ini janji Allah kepada Daud ya. Bacalah teks kitab suci di bawah ini. Tetapi Daud berkata dengan orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tantang itu. 1 Samuel 17 ayat 45. Nah, berdasarkan teks kitab suci, kita harus memahami isi kitab suci ini. Daud dikenal sebagai seorang pemimpin yang baik karena bagaimana? Dia mengandalkan Tuhan. Iya, kalau kita membaca teks di atas, karena Daud mengandalkan Tuhan, ya, bukan karena hebat, bijaksana atau perkasa, tapi dia sungguh-sungguh hidupnya mengandalkan Tuhan.
kita harus juga seperti Daud, selalu mengandalkan Tuhan. Maka kemarin sebelum ujian kita mengadakan apa, anak-anak? Triduum, ya. 15. Salomo memecahkan masalah dengan bijaksana ketika menghadapi perkara dua orang ibu yang sedang memperebutkan anak. Iya, memperebutkan anak, ya. Itulah ibu-ibu. 16. Perhatikan gambar di bawah ini. Sikap yang diteladani pada gambar tersebut dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah, adalah Berkorban. Rela berkorban. Tapi kita tidak harus disalib seperti Tuhan Yesus, ya. Banyak cara kita rela berkorban. Contohnya apa coba? Di sekolah. Memberi makanan kita kepada teman yang tidak membawa. Tidak membawa apa? Memberikan makanan kita kepada teman yang tidak membawa bekal. Ya, itu salah satu contoh, ya, dan masih banyak contoh yang lain. 17. Perhatikan gambar di samping. Kita dapat meneladani sikap Yesus yang pantang menyerah sesuai pada gambar di samping dalam kehidupan sehari-hari adalah, ini kan gambar Yesus bangkit. Menyelesaikan tugas sekolah sampai tuntas. Iya, menyelesaikan tugas sekolah sampai tuntas. Karena apa? Yesus ini kan bangkit tetapi hidupnya mulai dari sengsara, dia jalani toh, lalu wafat dan bangkit. Tidak berhenti di tengah jalan tetapi dijalaninya sampai Yesus bangkit. Dari mengalami menderita sengsara, wafat dan bangkit. Nah, kita juga harus meneladan Tuhan Yesus karena dia andalan kita tadi, ya. Perhatikan tabel berikut. Sikap menghadapi masalah. Ini ya, tentang sikap menghadapi masalah. 1. Ikut menjaga kebersihan agar taman sekolah tampak indah. 2. Kerjasama dengan teman saat ulangan karena tidak belajar. 3. Dipaksa menjenguk teman yang sakit sebagai bentuk solidaritas. 4. Berbagi dengan teman yang tidak membawa bekal makanan. Nah, tindakan yang tepat dalam menghadapi suatu masalah ditunjukkan pada nomor berapa? Nomor berapa, anak-anak? 4. Nomor 4. 1. Sikap menghadapi masalah. 1. Nomor 1. Ya. Ikut menjaga kebersihan agar taman sekolah tampak indah. Kalau berbagi dengan teman yang tidak bekal makanan kan sebenarnya masalah pribadi, ya, karena nggak mau bekal. Ya kita bisa saja berbagi, tetapi kita masing-masing kan diharapkan untuk membawa bekal. Tapi kalau menjaga kebersihan itu kan masalah bersama, ya. 19. Peran Roh Kudus bagi para rasul adalah untuk apa peran Roh Kudus? Memberi semangat bagi para rasul berani mewartakan Injil. Memberi semangat bagi para rasul untuk berani mewartakan Injil. Ini juga harus peran Roh Kudus untuk kita juga memberi semangat untuk belajar menghadapi ujian, karena kita sudah mengadakan Triduum 3 hari itu meminta Roh Kudus untuk menerangi akal budi kita agar kita semangat untuk mengerjakan ujian sekolah, ya, tidak hanya mewartakan Injil. Kalau kita samakan dengan situasi kita saat ini. Paulus dan Silas memohon bantuan Allah dengan cara apa, anak-anak? Berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Iya, berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Menyanyi ini sangat bagus, tidak sekedar bernyanyi, ya. Karena bernyanyi 2 kali sama dengan berdoa. Ya, jadi Paulus dan Silas untuk memohon bantuan Allah tidak hanya berdoa tapi juga dengan cara menyanyikan puji-pujian kepada Allah.
maka doanya dikabulkan oleh Allah. Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah dulu pernah melakukan kayak gambar ini? Pernah enggak dulu? Pasti ada yang mengalami ya. Perilaku pada gambar di atas bertentangan dengan perintah Allah keberapa? 21. Perintah Allah keberapa? Anak-anak? Sebentar, suster. Keberapa? 7 dan 8. 7 dan 8. 7 bunyinya apa? Jangan bersaksi dusta. 7. Oh, 7 apa ya? Jangan mencuri. Yang ke-8? Jangan bersaksi dusta. Iya. Jangan mencuri dan jangan bersaksi dusta, ya. Ini gosip ini. Bersaksi dusta. Ini mencuri nih. Usaha untuk menjaga keberagaman bangsa Indonesia dapat dilakukan dengan cara Saling bekerja sama untuk kepentingan bangsa. Iya, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan bangsa. Ini pelajaran kelas berapa ini? Tentang menjaga keberagaman, masa sudah lupa. Pelajaran kelas berapa? 5 kalau nggak salah, suster. Kelas 6, pelajaran pertama. Ya kan? Nanti boleh dibaca. Kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Injil Matius 22 ayat 21. Sikap yang sesuai dengan teks di atas sebagai warga negara adalah Wajib membayar pajak setiap tahun. ya, wajib membayar pajak setiap tahun. Kalau di sekolah wajib membayar SPP setiap bulan. Ya kan? Kalau di sekolah itu. 24. Nabi yang diutus Allah untuk menegur Raja Ahab itu nabi siapa? Elia. Elia. Ya. 25. Perhatikan tabel di bawah ini yang berisi nama-nama nabi perjanjian lama. Yang satu Amos, Elia, Yesaya, Yeskiel. Nabi yang menubuatkan akan datangnya seorang Mesias ditunjukkan pada nomor Nabi siapa? Nomor 3. Yesaya. Yesaya yang betul ya, Nabi Yesaya. Yang betul Nabi Yesaya. Sebenarnya ada 4 termasuk Mika, tetapi di sini yang tertulis adalah Yesaya. Jadi yang menubuatkan datangnya seorang Mesias itu adalah Nabi Yesaya. Jangan lupa. 26. Nabi Amos adalah seorang petani dan peternak. Ia berasal dari daerah Tekoa pada pedalaman Yehuda. Ia adalah seorang nabi sederhana yang hidup sekitar tahun 750 tahun sebelum Masehi. Pada tahun tersebut, Allah memanggil Amos untuk menyampaikan firman pertobatan kepada orang Israel di kerajaan Yehuda di bawah pimpinan Raja Yerobeam kedua, yang melakukan perbuatan tidak adil kepada orang-orang kecil dan miskin. Para raja dan pemimpin agama juga melakukan ketidakadilan dengan cara meminta upeti dan persembahan yang besar dari orang-orang Israel. Nabi Amos menyampaikan bahwa orang-orang Israel harus bertobat agar mengalami keselamatan dan tidak dihukum oleh Allah. Nah, berdasarkan kisah di atas, situasi masyarakat Israel pada masa Nabi Amos adalah bagaimana situasinya? Apakah berlaku adil? Tidak. Tidak. Jadi jawabannya yang mana? B. A ya. A.
raja dan pemimpin agama di kerajaan Yehuda berlaku tidak adil kepada orang kecil. A jawabannya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini, sifat gereja yang sesuai dengan gambar di atas. Apostolik. Apostolik. Apostolik ya. Ini sifat-sifat gereja ini udah kelas 6 juga. Gereja yang bersifat satu ditunjukkan pada gambar berapa? A. Itu gambar sedang apa? Romonya sedang ngapain itu? Sedang membaptis. Iya, Membaptis. sedang membaptis seseorang, ya. Kalau ini? Sedang apa romonya? Sedang melakukan ekaristi. Ya, sedang konsekrasi nih, menjelang konsekrasi ya. Perhatikan gambar di bawah. Ini ada suster dan orang-orang. Perbuatan yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat sesuai dengan gambar di atas adalah Pemeriksaan pengobatan secara gratis. ya, pemeriksaan pengobatan secara gratis. Ini bakti sosial ya, mereka ini bakti sosial. Cara membina hati nurani ditunjukkan pada gambar nomor berapa? 1 dan 4. Iya. Gambar 1 sedang apa? Membaca Alkitab bersama. Iya, nomor 4 Berdoa. sedang berdoa bersama. Ini adalah 2 cara membina hati nurani yang kita belum sampai di sana sebenarnya. Jadi masih ada retret, rekoleksi, itu cara membina hati nurani kita. Supaya hati nurani kita itu bisa digunakan dengan baik, maka harus tetap dibina. Ya, kalian juga bisa berdoa, baca kitab suci, mungkin ada yang pernah ikut retret, rekoleksi, dan sebagainya. Hati nurani adalah kemauan dan kemampuan manusia untuk apa? Mengetahui benar dan baik serta mengambil keputusan. Mengetahui benar dan baik serta mengambil keputusan seharusnya dilakukan. Ya, mengetahui yang benar dan tidak baik ini sebenarnya. Mengetahui benar dan tidak baik serta mengambil keputusan yang seharusnya dilakukan, itu hati nurani. Ya, hati nurani itu bisa dilakukan sebelum waktu dan sesudah waktu. Sebelum waktu biasanya dia berbisik dengan kita, ada suara hati kita itu ada yang membisiki bahwa itu boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Ya, begitu juga sesudah kita melakukan sesuatu. Ya. Jadi untuk mengambil suatu keputusan itu menggunakan hati nurani. Ini sebuah kemampuan atau anugerah dari Tuhan ya, suara hati. Bacalah dokumen Gaudium et Spes artikel 16 di bawah ini. Di dalam hati nuraninya manusia menemui suatu hukum yang mengikat untuk ditaati. Kita harus mentaati hati nurani kita. Hukum yang berseru kepada manusia untuk menjauhkan yang jahat dan memanggil manusia untuk melakukan yang baik. Hukum yang ditanam dalam hati manusia oleh Allah sendiri. Jadi hati nurani sekali lagi diberikan oleh Allah sendiri kepada manusia. Nah, peran hati nurani bagi manusia berdasarkan dokumen di atas adalah sebagai apa? Kalau melihat ini. Suara Tuhan membuat manusia menjauhi dari yang jahat dan melakukan yang baik. Iya, suara Tuhan membuat manusia atau mengajak manusia untuk menjauhi dari yang jahat dan melakukan yang baik. Itu tadi kan sesuai dengan arti dari hati nurani, ya. Saat istirahat berlangsung, Dito dan Nail makan bersama di depan kelas. Tiba-tiba Adit tanpa sengaja menabrak Dito, sehingga makanan yang dipegangnya tumpah. Kebetulan Adit adalah seorang yang suka jahil pada Dito. Dito segera berlari mengejar Adit, kemudian mendorongnya hingga terjatuh ke lantai. Tidak senang karena didorong dan terjatuh.
Adit berbalik dan memukul Dito. Akibatnya terjadilah perkelahian antara mereka. Melihat peristiwa itu, sebaiknya Nael harus bagaimana? Melerai perkelahian agar bisa berdamai. Ya, merelai perkelahian agar bisa berdamai. Tidak usah melaporkan pada guru, tapi kita sebagai anak yang baik hati, yang murah hati, yang PK itu berusaha melerai perkelahian mereka ya. Sifat-sifat gereja Katolik adalah yang mana yang tepat? Satu kudus Katolik apostolik. Iya, ini sangat gampang. Satu kudus Katolik dan apostolik. Hal yang dapat diteladani dari gambar di samping adalah Berpasrah kepada kehendak Allah. betul? Berdoa di tempat yang sepi. Iya, suka berdoa di tempat yang sepi kan. Yesus kalau berdoa menyepi kan? Iya enggak? Iya. Iya, menarik diri dari keramaian lalu berdoa. Jadi suka berdoa di tempat yang sepi. Ini melihat gambar Yesus yang sedang berdoa di mana ini? Di taman apa? Getsemani. Tema APP Keuskupan Agung Jakarta tahun 2021 adalah Semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. ya, semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Perhatikan gambar-gambar kegiatan gereja sebagai berikut. Gereja bersifat Katolik ditunjukkan pada gambar berapa? 4. Ya, di situ ada berbagai agama itu ya. Katolik itu bersifat umum. Di sini ada agama, semua agama ada ini. Sepulang sekolah, Andi diajak Daru dan teman-temannya bermain sepak bola. Andi sangat senang bermain sepak bola, namun ia tidak pernah bepergian tanpa izin orang tua terlebih dahulu. Daru dan teman-temannya meyakinkan Andi bahwa bermain tanpa izin terlebih dahulu bukan masalah besar. Keputusan paling tepat yang harus diambil Andi adalah Pulang untuk meminta izin pada orang tuanya. Pulang untuk meminta izin. Iya, ini juga harus Meminta menggunakan izin kepada orang tua. hati nurani tadi, mengambil sebuah keputusan. Suara hati kita harus benar-benar didengarkan. Pulang dulu meminta izin kepada orang tua, ya. Jangan mengikuti kehendak temannya yang tidak baik. Ada narasi, pada zaman Raja Ahab, bangsa Israel tidak setia kepada Allah lagi. Mereka menyembah berhala, yaitu Dewa Baal. Maka Nabi Elia diutus Allah untuk menyadarkan Raja Ahab dan rakyatnya agar kembali setia kepada Allah. Hal yang dapat kita teladani dari Nabi Elia adalah Mengajak bangsa Israel Bertobat dan kembali pada Allah yang benar. Allah yang benar. apa? Yang benar? D ya. D. Mengajak bangsa Israel bertobat ya dan kembali kepada Allah yang benar. Bertobat. Salah satu sifat gereja adalah apostolik, artinya apa, Nana? Berlandaskan iman para rasul. Ya, berlandaskan iman para rasul. Ini gereja perdana itu ya. Nah, ini sekarang isi. Tuliskan doa yang berisi ungkapan kepedulian terhadap sesama yang menderita. Maksudnya tahu nggak ini? Tahu maksudnya? Coba siapa yang tahu maksudnya? Maksudnya suruh ngapain kita? Suruh mendoakan orang-orang yang menderita. Kita di sini membuat doa, diberi soal suruh membuat doa tentang kepedulian terhadap sesama kita yang menderita. Jadi membuat doa yang isinya tentang mereka yang sedang menderita. Anak-anak tahu bagaimana cara menyusun doa? Menyusun doa itu awalnya bagaimana? Ucapan syukur. Ucapan syukur.
ya menyapa Allah dulu, ya kan? Iya. Menyapa Tuhan Allah, mengucapkan syukur. Kemudian setelah itu Meminta ampun atas Minta isi doa kita, misalnya memohon apa, atau mendoakan orang yang sedang menderita akibat bencana alam, sakit, dan sebagainya. Setelah isi doa, lalu apa terakhir? Selesai isi doanya, sudah selesai, sudah mohon, minta, dan sebagainya. Setelah itu? mengucap terima kasih. terima kasih. Ya, namanya itu adalah penutup ya. Jadi awal kalau menyusun doa, nanti itu dinilai cara menyusun doanya juga tidak langsung memohon ya, tetapi pertama adalah menyapa Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu dan sebagainya. Sesuai dengan keadaan yang mau didoakan. Kemudian isi doa lalu penutup ya. Jelas ya cara menyusun doa ya. Nanti kalau langsung isi doanya nilainya sudah berkurang. Ya. Tuliskan 3 tokoh Katolik Indonesia yang memperjuangkan keadilan seperti Nabi Elia. Tahu kan? Tokoh-tokohnya banyak ya. Siapa saja contohnya? IJ Kasimo. Ya. IJ Kasimo. Romo Mangun, Van Lith, Sanjoyo, Sanjaya. Franseda, itu contoh-contoh. Tapi kalau hanya disuruh menulis 3, carilah 3 orang tokoh itu, ya, nama-namanya. Apa alasan orang perlu berdoa? Itu alasannya apa? Supaya apa kita berdoa? Supaya dekat dengan Tuhan. Supaya dekat dengan Tuhan. Mas, Untuk banyak sekali itu ya. berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, mengungkapkan permohonan, mengungkapkan syukur dan sebagainya ya. Bacalah perikop kitab suci di bawah ini. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, kita diminta untuk menuliskan 3 usaha yang dapat kamu lakukan untuk mewujudkan harapan Tuhan Yesus seperti pada teks kitab suci di atas. Nah, usahanya apa? Supaya berbuah tadi, berlipat ganda. Usahanya apa? Doa. Rajin belajar, berbuat Membaca kitab baik, suci. berdoa, membaca kitab Rajin suci, berdoa. menghormati orang tua, dan Menyanyikan sebagainya. lagu pujian. Ya. Tuliskan secara singkat pengalaman pribadimu ketika memaafkan teman yang menyakiti. Nah, ini pribadi. Jadi, anak-anak diminta untuk menuliskan pengalaman secara singkat. Pengalaman pribadi. Jadi, pengalaman masing-masing pengalaman tuh yang sudah pernah dialami ketika memaafkan teman yang pernah menyakiti. Nah, itu pengalamannya bagaimana dituliskan, ya. Begitu anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Jelas, Suster. Sudah jelas? Jelas. Jelas atau jelas? Jelas, Suster. Jelas. Sudah cukup? Abner mau tanya, Ren, Josia, Cheris, Belen, Jen, semua jelas? Jelas, Okta, bagaimana Okta? Jelas? Jelas, Suster. Semua besok harus dapat 200. Amin. 200. Davin, mau bertanya nggak Davin? Oke, kalau tidak ada, selamat belajar. Besok agama ya. Mulai jam berapa, Nana? Jam 8. 8 sampai jam 10. 10. Suster pesan untuk bagian uraian itu tulisan harus jelas.
Kalau harus menggunakan huruf kapital, huruf besar, atau nama orang, nama kota itu harus menggunakan huruf besar awalnya, ya. Baik, Ustaz. Oke, tidak ada. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Ibu Juni atau Ibu Bina atau Pak Victor atau Pak Herman, silakan. Ada nggak ibu-ibu kita? Pak Victor? Ya, dari Bu Juni. Oh, dari Bu Juni, silakan Bu Juni. Nanti setelah Juni ini anak-anak sudah istirahat. Supaya sore bisa belajar ya, Suster ya. Oh, ya. Hasilnya maksimal. Diulang-ulang. Materinya udah ada di classroom ya, Suster ya? Ya? Materinya ada di classroom kan ya? Sudah. Panitia sudah share. Oh ya, isi ada di classroom. Suster juga sudah share untuk belajar. Ya, anak-anak ya harus cari di classroom ya. Nah, tetap semangat belajar. Ya. Setelah istirahat, dan yang paling bagus itu supaya sore hari bisa kembali. Dari guru lain? Sepertinya enggak ada. Jangan lupa besok ujiannya apa? Agama. Keliru jadwal ya. Selalu lihat agenda. Selain itu lihat jadwal apa? Jadwalnya ada kan di agenda. Agenda siswa ada di agenda kelas ya. Ada ruang kelas ya. Kemudian jadwal ada lagi yaitu di surat edaran. Yang revisi ya. Saya kira cukup. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar. Ya. Pak Victor mungkin ada menyampaikan sesuatu. Pak Victor ada tambahan? Tidak ada tambahan, anak-anak saya suruh itu. Tidak Bu, kalau dari saya, Bu Bina mungkin ada tambahan, Pak Herman. Cukup ya? Oke, cukup Suster, Bu Juni, Pak Herman juga tidak. Jadi bisa disudahi. Berikutnya nanti anak-anak istirahat dulu, yang belum makan-makan. Yang mau berdoa lebih, biar untuk menambah semangat boleh. Karena besok pendidikan agama. Ya Suster ya? Ya, begitu. Oke anak-anak, terima kasih. Pak Herman, Pak Terima Victor. kasih, Suster. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Suster. Terima kasih, anak-anak. Semangat ya. Terima kasih, Pak Victor. Terima kasih, Bu Yuni. Terima kasih, Bu Bina. Dadah semua. Udah doa belum, Suster? Terima kasih, Suster. Dadah. Boleh ya. Makan siang, istirahat yang cukup. Terima kasih, Suster. Ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Dadah Pak Victor. Dadah semua. Terima kasih. Dadah semua. Tetap semangat. Terima kasih. Dadah. Samuel pusing kepalanya. Enggak, Pak. Jangan dong. Enggak. Dadah semua. Dadah semua. Dadah Pak Victor. Dadah Fani. Dadah semua tangannya. Jangan lupa makan ya Pak Victor. Oh, udah. Oh. Udah dong. Kamu yang makan. Dadah. Dadah. Jangan lupa mandi, Pak. Ya. Oke, leave. Josia, leave.